Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim kita, yaitu Salam Dasubit, yang kami muliakan dan juga yang kami cintai. Untuk semua fans ataupun penggemar Salam Dasubit, semoga tetap dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tetap diberikan nikmat sehat, walaupun di musim yang seperti ini masih banyak yang sakit karena musim-musim pancaroba. Maka dari itu, untuk berhati-hati, tetap menjaga kesehatan, dan juga yang sehat kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, yaitu dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah ataupun perintah Allah, dan juga menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Itulah hakikatnya syukur. Jadi syukur itu ada dua macam. Yang pertama bil lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan syukur yang nomor dua yaitu bil akhwal. Yang pertama bil akhwal dengan ucapan, dan yang kedua bil akhwal. Bil akhwal itu realisasi kita mewujudkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, dan juga meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Itulah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya, karena nikmat itu tidak melulu berupa harta, bisa juga dengan masih tetap diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat takwa. Itulah yang dinamakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit ulasan tentang masalah nikmat. Kemudian untuk menanggulangi dengan keadaan yang seperti ini, yaitu dengan perekonomian global yang semakin menurun, maka disitulah setan ataupun musuh manusia itu menggoda kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ tidak terpuji. Contoh, kita sebagai orang jualan, otomatis kita mau jualan kita itu laris, manis, kan gitu. Akan tetapi ketika di situ memang rasa syukurnya itu kurang, maka kita akan mencari, kalau bahasa sekarang mah, khususnya wilayah Bumayu, golet penglaris, yang pada akhirnya kita lari ke dukun-dukun ataupun minta pada tempat-tempat yang di situ dikenal dengan tempat sakral, tempat angker.
Nah, disitulah kita harus bisa menjaga dengan keadaan yang seperti ini. Karena apa? Karena terkadang manusia itu membuat hukum tapi tidak melalui hati, akan tetapi membuat hukum dengan hukum pikiran, yang pada akhirnya pikiran selalu berpikir, kemudian keluarlah nafsu, yang mana nafsu tersebut itu akan terus merajalela. Sebelum apa yang kita pikirkan itu tercapai, maka pikiran akan terus menggencar kita, keimanan kita. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan melakukan suatu perbuatan yang di situ kalau dalam umat Muslim itu namanya musyrik, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk semua pendukung dari Salam Dua Sumpit, netizen, kami mohon marilah kita tetap jaga keimanan kita, solidaritas kita terhadap sesama manusia, sesama makhluk, khususnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, hablum minan nas, disitulah. Jadi syirik, kalau kita bicara masalah syirik itu ada dua macam versi, yang mana syirik khafi dan juga syirik zahir. Syirik khafi itu apa? Syirik yang di situ, karena syirik itu sudah dinas oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak akan memberikan maaf, ayyushrika yentong nyekutaaken ataupun menyekutukan bihi dengan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Gusti Allah wa yaghfiru dan juga memberikan kemaafan sinten Allah ma dzalik, yaitu suatu, jadi musyrik itu dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan ada peluang maghfirah, peluang maaf dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa musyrik. Jadi disitulah, jadi ketika kita pernah melakukan dosa selain musyrik, itu masih ada peluang maaf dari Allah. Tapi kalau kita sudah melakukan dosa syirik, la yaghfiru, innallaha la yaghfiru ma, Gusti Allah tidak akan memberikan peluang sedikit pun kemaafan terhadap hambanya. Itulah contoh. Jadi di situ syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik khafi dan juga syirik zahiriyah. Khafiyah dan juga zahiriyah. Kalau zahiriyah itu sudah pasti, sudah jelas. Contoh, kita menyembah pohon yang di situ pohon yang dikenal dengan pohon keramat, kemudian kita percaya bahwa pohon tersebut itu bisa menolong kita, yang pada akhirnya kita meminta pada pohon tersebut, itu dinamakan syirik ataupun menduakan Allah, karena meyakini bahwa yang menolong kita itu adalah pohon tersebut. Itu sudah syirik yang jelas, zahiriyah. Tetapi kalau khafiyah, syirik khafi, bangsa yang tidak terasa, kita sehari-hari kadang kita melakukan suatu perbuatan syirik, akan tetapi kita tidak terasa. Makanya kalau kita sholat, kalau kita mau sholat, sebelum kita melakukan takbir,
kita diusahakan untuk bersyahadat 3 kali dan juga istighfar 3 kali. Tujuannya apa? Untuk memperbarui, menginstal keimanan kita, karena kita tidak tahu syirik apa yang kita perbuat dalam sehari-hari kita. Di situ. Contoh, kita sakit kepala ataupun sakit masuk angin ataupun apalah, yang pada akhirnya kita berusaha ataupun berikhtiar agar penyakit kita diangkat. Kemudian kita membeli suatu obat atau obat. Contoh, kita sakit kepala, kemudian kita minum obat sakit kepala, contoh Bodrek, kemudian sembuh. Terus kita ataupun orang si pasien tersebut itu meyakini bahwa Bodrek itu bisa menyembuhkan kita. Itu meyakini, tidak meyakini bahwa dengan lantaran Bodrek Allah mengangkat penyakitnya. Akan tetapi orang tersebut langsung memvonis bahwa Bodrek itu obat yang paling mandi, obat yang bisa menyembuhkan rasa sakit kepala kita. Lah, itulah yang dinamakan syirik. Itu sedikit ulasan tentang masalah syirik. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan memaafkan perbuatan dosa, yaitu berupa dosa musyrik ataupun syirik. Innallaha yaghfiru ma duna dzalik. Akan tetapi Allah akan memaafkan dosa-dosa ma duna dzalik, yaitu selain dari dosa syirik. Ya, begitulah sedikit ulasan tentang masalah perbuatan syirik. Maka dari itu, dalam keadaan hal yang seperti ini, yaitu apa-apa itu sulit, baik itu berupa ekonomi, kesehatan, karena sekarang juga masih dalam keadaan mungkin global, penyakit global, bisa dinamakan penyakit global karena semua orang mengalami penyakit flu, demam, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu kita tetap tabahkan, kita tancapkan keimanan kita bahwa Allah akan menyembuhkan kita selagi kita masih mau berusaha ataupun berikhtiar. Kemudian untuk hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa ya'akum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.